Ya, pemirsa, bulan suci Ramadan tahun ini berlangsung di tengah pandemi COVID-19 yang sudah menewaskan ratusan orang di Indonesia. Masyarakat pun diharapkan untuk melakukan ibadah dengan menyesuaikan kondisi yang ada. Salah satunya adalah cukup beribadah di rumah saja tanpa perlu pergi ke masjid. Di tengah ancaman tertular COVID-19 ini, masyarakat diharapkan bisa melihat makna positif di balik pandemi ini. Dan untuk memahami apa saja makna positif berpuasa Ramadan di tengah pandemi ini, telah bergabung bersama kami langsung dari Makassar, Ustadz Abdul Karam Dasat Latif. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz. Bagaimana kita selaku muslim dan muslimat ini agar selalu berbaik sangka, berhusnudzon di tengah pandemi ini dalam melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan ini? Tafadhol. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pemirsa yang saya hormati, andai saja wabah ini adalah sebuah pemandangan, maka orang akan memandangnya dari dua sisi. Satu sisi negatif, satunya lagi sisi positif. Sisi negatifnya itu diisi dengan kecemasan. Yang dilihat adalah semakin susah bekerja, dibatasi pergerakan, tidak boleh kemana-mana. Maka otaknya akan terkungkung. Yang ada di otaknya susah betul. Maka wabah ini tidak menjadi pelajaran berharga buat dia. Ya. Nah, yang kedua, pemandangannya dia melihat sisi positifnya. Nah, sisi positif ini yang kita akan uraikan pada pertemuan kita kali ini. Nah, kalau kita sudah mengatakan marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan, itu berarti marhaban itu maknanya lapangan yang luas. Marhaban itu artinya melapangkan dada. Berarti orang yang terlanjur mengucapkan marhaban ya Ramadan, dia akan melapangkan dada. Apa sisi positifnya dari Ramadan di musim wabah ini? Pertama, maka dia akan pola hidup sehat. Selama ini kita tidak peduli dengan asap yang masuk di tenggorokan kita. Selama ini kita tidak pernah peduli dengan cara hidup yang sehat. Selama ini kita cuci tangan sekedarnya saja. Tapi alhamdulillah dengan wabah seperti ini, pola hidup kita akan lebih teratur. Selama ini kita begadang, tapi karena kita ingin meningkatkan imun, maka kita ikut lebih tidur lebih awal. Selama ini kita menganggap remeh sinar matahari, ya, terutama kaum perempuan sangat takut dengan sinar matahari. Alhamdulillah saya lihat sekarang di kompleks saya pagi-pagi sudah berjemur. Mulai dari yang kecil sampai dewasa, mulai yang paling miskin sampai yang kaya berjemur, menikmati sinar matahari yang sangat mudah didapati. Kemudian yang kedua, sisi positifnya dari corona ini adalah kita bisa beribadah dengan kualitas yang lebih baik. Selama ini tahun-tahun lalu kita berpuasa harus ke kantor. Di perjalanan kantor kan banyak godaan. Ada cewek cantik, makhluk halus. Ini bisa mengurangi nilai pahala saya. Lihat perempuan, kelihatan pahanya, kelihatan dadanya. Ya, sebagai manusia normal susah menghindari. Karena dibilang mahasiswa saya dilihat, dosa tidak dilihat, barang bagus. Mengurangi pahala. Tapi karena kita di rumah saja, maka kualitas puasa kita lebih meningkat. Ya. Kalau selama ini kita puasa, tahun-tahun lalu kita harus kerja di kantor, maka waktu untuk mengaji berkurang. Sekarang karena kita di rumah saja, mungkin pekerjaan kantor kita kerja setengah jam sampai 1 jam, selebihnya kita gunakan untuk tadarus. Nah, selama ini kualitas puasa kita berkurang, kualitas puasa kita seadanya, alhamdulillah. Karena kita puasa di rumah saja, kualitas ibadah kita lebih baik. Yang ketiga, sisi positif dari wabah ini, alhamdulillah kita kembali ke rumah. Bukankah selama ini, apalagi orang-orang yang ada di Jakarta, itu sangat sulit untuk berada di rumah saja. Baik, Ustaz. Kita akan lanjutkan nanti kembali di segmen selanjutnya terkait dengan tantangannya apa saja sih untuk beribadah di rumah semacam itu. Masalah justru banyak malasnya atau bahkan tidur mulu semacam itu. Kita akan lanjutkan kembali, Ustaz. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Ramadan kita. Insya Allah beribadah di rumah tidak mengurangi maslahat dan nilai pahalanya, Ustaz. Tapi di rumah pun
tantangannya juga nggak kalah nih, malesnya, terus alasannya tidur, an-naumus yamur adalah pahala gitu. Kalau tidur di bulan Ramadan adalah pahala semacam itu. Bagaimana kita harus memerangi tantangan ini? Ini ada lagi yang istilah Makassar selalu saya pakai, sotta. Ini sotta, ini selalu memahami hadis tanpa ilmu, ya. Dia katakan tidurnya orang berpuasa itu kan ibadah. Nah, tidur yang dimaksud di sini adalah apabila Anda menuju ke tempat tidur karena satu, untuk meningkatkan kualitas tubuh kita supaya sebentar malam bisa beribadah dengan baik. Saya tidur deh hari ini, sore ini, siang ini saya tidur supaya sebentar malam saya bisa fit dalam tahajud. Itu tidurnya ibadah. Daripada nonton yang tidak senonoh atau gosip di WhatsApp menyebarkan kebencian, mending saya pergi tidur. Ini yang disebut tidurnya adalah ibadah. Kalau dia tidur tidak sholat subuh, tidak sholat duhur, tidak sholat asar, tidak sholat maghrib, tidak sholat isya, ini namanya dia puasa tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Memang di rumah saja lebih besar godaannya, apalagi kalau pengantin baru, ada istri, rumah berdua, bahaya, besar godaannya juga seperti ini. Nah, tetapi percayalah orang yang imannya baik, di mana saja dia berpuasa, insya Allah lebih khusyuk dan jauh dari godaan. Itulah sebabnya kita ketika sholat selalu kita baca 5 kali kita berikrar menandatangani MOU dalam sholat kita, dalam doa kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, mau di mana saja beribadah lillahi rabbil alamin. Segalanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin lanjutkan tadi sisi positif tadi dari beribadah di wabah Ramadan di musim wabah ini. Saya melihat sisi positif apa? Ada kekompakan di antara anak bangsa. Ya, tadinya politisi gara-gara momen politik kita bercerai-berai. Ya, cebong dengan kampret. Akhirnya dengan wabah ini menyatu kekuatan bangsa. Ya, ada lagi yang kita lihat sisi positifnya ini, tentara polisi lebih dekat dengan rakyat. Saya pribadi melihat selama ini nanti kita berurusan polisi kalau ada pelanggaran hukum, ada pelanggaran pidana, ya, mobil kita ada pelanggaran akhirnya kita ke Satlantas. Tapi alhamdulillah dengan wabah ini sisi positifnya kita lebih dekat dengan tentara, TNI, lebih dekat dengan polisi. Saya sepanjang jalan tadi melihat polisi mengumumkan anjuran untuk tetap di rumah, meskipun ada juga sebagian saudara-saudara kita yang masih ngeyel, bahasanya di Jakarta ngeyel, kalau di sini orang bilang talekang, akhirnya tetap dia di luar rumah. Nah, polisi hadir untuk mengajak, menghimbau kepada masyarakat untuk masuk ke dalam rumah. Nah, disinilah pentingnya kita bersatu. Yang kata Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini bersaudara. Bahkan Nabi mengilustrasikan umat kita ini andai saja sebuah tubuh, maka andai saja sebuah tubuh seperti kita ini. Coba lihat Pak. Ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada mata. Sekarang mesti kita bersatu, ya. Nah, karena waktu yang sangat terbatas, ya kita harus rehat sejenak. Jadi kesimpulannya justru hikmahnya di balik ini justru ukhuwah wataniyah, ukhuwah Islamiyah justru semakin rekat meski tidak bisa bermuwajahah langsung gitu, semacam itu Ustaz ya. Baik, ya betul. Ya. Ini kalau kita mengambil sisi positifnya, ya, perspektif televisi, sudut pandang yang baik. Ya. Baik Ustaz. Ustaz Latif dan juga Anda pemirsa, kami akan hadir kembali untuk Anda usai jeda ini bersama juga ke Pak Ustadz. Himbauannya seperti apa dari ulama sendiri dan juga bagaimana untuk menumbuhkan sikap positif terus di tengah pandemi ini, Pak Ustadz? Ya, alhamdulillah kesyukuran kita di Sulawesi Selatan ada kerjasama yang baik antara aparat kepolisian TNI dengan ulama.
kami pernah dan sering melakukan untuk sosialisasi bersama di sebuah kendaraan. Kita datang ke tempat-tempat, polisi dari himbauan segi perspektif keamanan, kami dari perspektif agama. Alhamdulillah kerjasama yang baik. Saudaraku yang menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada, tinggallah di rumah, tinggal di rumah. Kalau Anda ingin cepat masalah ini selesai, pilihan kita hanya satu, bersatu padu, disiplin untuk tinggal di rumah. Semakin kita melanggar untuk tetap keluar rumah, maka masalah ini makin lama. Dan kalau masalah ini makin lama, tentu kesusahan pada diri kita masing-masing. Karenanya beribadahlah di rumah, jangan ada keraguan. Ibadah di rumah demi Allah sama nilai dan keutamaannya Anda ibadah di masjid. Andai saja masalah ini tidak ada wabah, maka memang kita harus ke masjid. Tapi karena ini dalam keadaan darurat, hakul yakin, beribadah di rumah bisa jadi jauh lebih mulia daripada Anda ke masjid, karena bisa menularkan penyakit. Saya kira itu ya. Ya, syukran jazilan Ustadz Dasat Latif dan juga Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Mas Guntur Love. Itu tadi pemirsa, nilai beribadah di rumah insya Allah tidak mengurangi pahala dan kemaslahatannya. Demikian akhir dari Ramadan kita kali ini. Stay at home dan tetap beribadah dengan hikmat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.